An'amta 'alaihim, ayat yang ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Intinya mereka bersepakat bahwasanya Al-Fatihah adalah 7 ayat. Kemudian mereka berselisih tentang apa? Tentang ayat yang pertama dari Al-Fatihah. Nah, apabila kita melihat nas-nas syar'i dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mayoritas ulama mengatakan bahwasanya al-ayah al-ula, ayat yang pertama dari Al-Fatihah, yaitu firman Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, bahwasanya Anas mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman, fakanu yaftahuna salatahum bihamdillahirabbil alamin." Kata Anas bin Malik, aku pernah salat di belakang Rasulullah dan di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan di belakang Utsman. Dahulu mereka memulai bacaan salat mereka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan dalil yang kedua adalah hadis yang tadi kita baca, hadis qudsi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain fa idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin. Aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi salat antara aku dan hambaku dua bagian. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillah. Di sini Allah tidak mengatakan apabila hambaku mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dia menunjukkan bahwasanya al-ayah al-ula, ayat yang pertama adalah firman Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka bismillahirrahmanirrahim adalah pembuka untuk seluruh surat-surat di dalam Al-Quran selain surat At-Taubah. Seperti bismillahirrahmanirrahim di surat Ali Imran, di surat An-Nisa, dan seterusnya. Nah, kemudian maksud dari bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bapak Ibu sekalian, ketika seorang membaca bismillah, maka ia sedang bertabarruk dan beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca bismillah, seakan-akan kita mengatakan aqra'u aw abda'u qira'ati hadhihi bi bismillah mutabarrikan bihi wa musta'inan bihi. Ketika seorang hamba mengatakan bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan yang mengatakan aku memulai bacaanku ini dengan meminta pertolongan kepada Allah dan meminta keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di firman Allah ini, bismillahirrahmanirrahim, ada 3 al-asmaul husna. Nama yang pertama yaitu nama Allah atau lafzul jalalah, yang seluruh al-asmaul husna kembali ke nama yang mulia ini, lafzul jalalah, Allah. Dan tidak ada satu makhluk pun di alam semesta ini yang memiliki nama Allah, karena hadzal ism, nama ini adalah nama yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Hal ta'lamu lahu samiyan?" Apakah engkau mengetahui dan pernah mendengar ada orang yang namanya Allah? Tidak ada. Karena ini adalah nama yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah atau nama Allah artinya ma'luh. Ma'luh ay ma'bud, yaitu Rabb yang diibadahi. Rabb yang diibadahi. Jadi kata Allah ini artinya adalah Rabb Subhanahu wa taala yang diibadahi dengan benar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian itulah karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha hak, yang maha benar untuk diibadahi. Adapun yang mereka sembah selain Allah adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang tidak benar. Jadi nama yang pertama adalah nama Allah. Dan ini adalah a'zamul asma'i indallahi jalla wa ala. Nama Allah yang paling mulia, yang paling agung, yang seluruh al-asmaul husna kembali ke nama yang satu ini. Nah, kemudian nama yang kedua Ar-Rahman. Kata para ulama, Ar-Rahman artinya dzur rahmatil wasi'ah. Dzur rahmah al-wasi'ah, itu Rabb yang memiliki rahmat yang sangat luas.
Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala ini luas dan meliputi seluruh alam semesta. Bahkan mencakup orang-orang kafir pun juga masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas, mencakup kulla syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi seluruh sesuatu. Nah, ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Dan nama Ar-Rahman ini adalah nama yang menjadi kekhususan bagi Allah. Artinya tidak boleh bagi kita menamai anak kita atau saudara kita yang baru lahir dengan nama Ar-Rahman. Karena ini adalah nama yang maknanya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzur rahmatil wasi'ah, Rabb yang memiliki rahmat yang sangat luas. Makanya nama yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Sebaik-baik nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama seorang muslim Abdullah dan Abdurrahman. Kalau perempuan apa? Ya, Amatullah dan Amaturrahman, atau Amaturrahim atau Abdurrahim. Nama-nama yang mengandung unsur penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah Ar-Rahman, itu Rabb yang memiliki rahmat yang sangat luas. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya adalah Dzur Rahmatil Muttasilah, Rabb yang memiliki rahmat yang berkelanjutan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala berkelanjutan kepada hamba-hambanya. Jadi Ar-Rahmah Al-Muttasilah, Rabb yang memiliki rahmat yang terus-menerus berkelanjutan. Sebagian ulama mengatakan, ulama tafsir, tentunya Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan di sini hampir 80 atau 90% diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang punya tafsir Ibnu Katsir bisa nanti ke depan dimurajaah atau dibaca ulang. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya kata Ar-Rahman ini, kata mereka, rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluk-makhluknya, baik yang muslim maupun yang kafir. Adapun kata Ar-Rahim ini adalah rahmat Allah yang khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Ini adalah ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang kedua Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin ada dua tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Tafsir yang pertama, asyukru lahu ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Itu firman Allah, Alhamdulillah artinya segala syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Ini adalah tafsir yang pertama dari kata Alhamdulillah. Atau tafsir yang kedua, dan ini adalah tafsir yang paling sahih, yang lebih rajih, dan ini yang termaktub, yang biasa ditulis di tafsir-tafsir terjemah atau Al-Quran terjemah. Itu firman Allah, Alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah Rabbil Alamin. Kata Ar-Rabb di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, artinya Al-Khaliqu Al-Mudabbir Al-Muhyi Wal-Mumit, yang menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam. Dan Al-Alamin ini Bapak Ibu sekalian ada tiga tafsir yang dibawakan oleh Ibnu Katsir. Tafsir yang pertama dari kata Al-Alamin yaitu Rabbil Insi wal Jin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, Rabb manusia dan Rabbnya bangsa jin. Ini tafsir yang pertama. Atau tafsir yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, ai Rabb al-ins wal jin wal malaikah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya bangsa manusia, jin dan para al-malaikah.
Dan tafsir yang ketiga, dan ini adalah tafsir yang lebih tepat insyaallah taala, bahwasanya kata al-alamin adalah kullu mawjudin siwallah. Setiap yang ada di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terkhusus manusia, jin dan malaikat saja, bahkan seluruh yang ada di alam semesta ini adalah masuk ke dalam kata al-alamin. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh alam semesta ini, pengatur alam semesta ini, yang menghidupkan dan mematikan seluruh alam semesta ini. Ini adalah maksud dari alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, maksudnya seluruh yang ada di alam semesta adalah masuk ke dalam kata al-alamin. Dan alhamdulillah ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari zikir yang sangat dianjurkan untuk senantiasa kita baca. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Bapak Ibu sekalian, ahabbul kalami ilallahi arba' la yadurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kata yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan seorang muslim subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan alhamdulillahirabbil alamin adalah salah satu dari al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyat as-shalihat yaitu amal-amal saleh yang akan senantiasa menemani seorang hamba sampai di alam kuburnya. Apabila seorang hamba sudah masuk ke dalam kuburnya, yang menemani dia adalah amal-amal saleh. Di antaranya adalah al-baqiyatus shalihat, ucapan yang ia ucapkan di dunia, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka seorang muslim kita yang mendengarkan muhadarah ini hendaknya senantiasa membasahi lisan kita dengan ucapan-ucapan zikir tersebut, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ayat yang berikutnya sekalian, firman Allah maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ayat ini ada 2 qiraah. Yang 2 qiraah ini adalah qiraah yang sifatnya mutawatirah. Bacaan yang pertama adalah maliki yaumiddin dengan memendekkan mim. Maliki yaumiddin artinya adalah Rabb yang memiliki, maliki yang memiliki hari pembalasan. Atau bacaan yang kedua adalah maliki yaumiddin. Dan 2 bacaan ini adalah bacaan yang derajatnya mutawatirah, artinya bisa dipertanggungjawabkan sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa maksud dari maliki yaumiddin? Malik yaumiddin artinya adalah yang memiliki dan menguasai hari pembalasan. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala memiliki hari pembalasan, Allah juga menguasai hari tersebut. Terkadang manusia memiliki sesuatu tetapi dia tidak menguasai secara penuh, atau ia menguasai sesuatu tetapi tidak memiliki secara penuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Malik Yaumiddin, Rabb yang memiliki dan menguasai hari ad-din, hari pembalasan. Nah, dan hari pembalasan ini Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan namanya dengan hari pembalasan Malik Yaumiddin? Kata para ulama, karena hari pembalasan adalah hari yang paling besar, hari yang paling mencekam. Karena satu hari pada hari tersebut seperti 1000 tahun menurut perhitungan kita, Bapak Ibu sekalian. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa inna yawman